Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati. Saya berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, saya akan menjelaskan PowerPoint mengenai materi iklim komunikasi organisasi. Jadi langsung saja, iklim komunikasi organisasi itu merupakan segala kegiatan komunikasi di dalam suatu organisasi yang berupa bentuk pesan ataupun peristiwa yang terbentuk atas sikap, perilaku, dan juga kepribadian dari anggota suatu organisasi. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim komunikasi yang positif atau yang baik, maka suatu organisasi itu setidaknya harus mempunyai 6 aspek dari iklim komunikasi organisasi, di mana yang pertama adalah kepercayaan. Jadi setiap organisasi itu harus mempunyai kepercayaan antara atasan, bawahan, ataupun anggota terhadap anggota agar terciptanya komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah pembuatan keputusan, di mana untuk menciptakan iklim komunikasi yang baik atau positif, maka organisasi dalam mengambil keputusan haruslah mengikut sertakan setiap anggota agar terciptanya di sana sebuah transparansi atau keterbukaan antara atasan dan bawahan. Nah, selanjutnya adalah kejujuran. Nah, di mana ini sama dengan kepercayaan dalam organisasi, setiap anggota ataupun dari anggota ke atasan harus terciptanya kejujuran. Yang keempat adalah komunikasi ke bawah. Nah, di sini komunikasi ke bawah maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Nah, di sini penting mengapa pemimpin harus melakukan komunikasi dengan anggota agar terciptanya transparansi, juga melakukan pendekatan secara psikologi agar terciptanya iklim komunikasi yang positif atau yang baik. Selanjutnya yang kelima adalah mendengarkan komunikasi ke bawah. Nah, komunikasi ke bawah ini dilakukan oleh bawahan ke atasan. Nah, komunikasi ini berguna untuk menyampaikan pendapat, saran, dan juga keluh kesah daripada anggota kepada atasan, agar di sini terciptanya hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan. Yang keenam adalah perhatian pada tujuan. Nah, perhatian pada tujuan ini sangat berguna ketika para anggota mempunyai perhatian pada tujuan suatu organisasi, maka itu akan menimbulkan suatu komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga akan menciptakan kinerja yang produktif. Tapi nih, dari keenam aspek iklim komunikasi organisasi tadi, belum bisa juga menjamin suatu organisasi akan memiliki iklim komunikasi organisasi yang positif. Mengapa? Karena hal ini juga akan dipengaruhi oleh persepsi dari anggota organisasi tersebut. Ketika anggota organisasi memiliki persepsi yang baik, maka akan menciptakan iklim komunikasi yang baik pula. Namun, akan berlaku juga sebaliknya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan seberapa penting sih memahami iklim komunikasi organisasi. Jadi, dalam suatu organisasi, iklim komunikasi organisasi ini memegang peranan yang sangat penting. Mengapa? Karena kepuasan komunikasi anggota organisasi sangat mempengaruhi sikap, perilaku, juga kinerja dari anggota organisasi tersebut. Selain itu juga, ketika kita sudah memahami iklim komunikasi organisasi ini, kita akan mudah untuk beradaptasi di dalam suatu organisasi. Secara tidak langsung, memiliki dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah memahami iklim komunikasi organisasi, kita akan tahu bagaimana sih seharusnya saya berkomunikasi, bagaimana saya seharusnya menyikapi suatu hal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kurang dan kesalahan. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi, dan kepada teman-teman yang menonton saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.